Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lukman Amin. Saya dari PGMI YN Kebumen semester 6. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang apa itu PTK. Nah, PTK merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research. Nah, atau disingkat CAR. CAR atau PTK ini pertama diperkenalkan oleh ahli psikologi dari Amerika yang bernama Kurt Lewin. Nah, pada tahun 1946. Kemudian di Indonesia sendiri itu mulai ada PTK ini pada tahun 1980-an. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu PTK, mari kita kupas satu persatu. PTK itu berasal dari P yaitu penelitian, T tindakan, K-nya itu kelas. PTK atau P dari P-nya dulu, penelitian, yaitu kita mencermati. Di situ kita mencermati masalah. Nah, apa nantinya di situ ada masalah yang akan kita selesaikan. Terus yang kedua itu tindakan, merupakan aktivitas untuk memperbaiki kualitas, dan kelas merupakan sekelompok siswa. Dalam hal ini siswa yang nantinya akan jadi bahan observasi. Nah, jadi PTK itu pengertiannya itu sebuah kegiatan refleksi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Nah, di sini meningkatkan atau memperbaiki kualitas yang ada. Nah, di sini PTK itu membantu untuk menemukan solusi dari masalah. Nah, untuk guru itu sendiri, guru kelas, kenapa harus PTK? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa sih harus PTK. Nah, yang pertama alasannya itu agar guru itu peka terhadap dinamika pembelajaran di kelas. Seorang guru kelas pastinya nantinya akan menjumpai atau berhadapan dan harus menyelesaikan beberapa masalah dari murid yang beragam, punya karakter masing-masing dan punya keunikan sendiri-sendiri. Yang kedua itu meningkatkan kinerja guru. Dengan PTK ini, guru akan punya kepekaan dan punya jam terbang yang lebih tinggi. Nah, yang nantinya akan menuju peningkatan kinerja guru yang lebih profesional. Yang ketiga itu memperbaiki proses pembelajaran. Dengan adanya PTK ini, maka guru akan lebih punya titik ukur, tolak ukur yang bisa menentukan bagaimana sih solusi-solusi untuk masalah di kelasnya. Yang terakhir itu menjadikan guru lebih kreatif. Nah, karena tadi udah punya jam terbang yang tinggi, punya berbagai macam solusi untuk masalah di kelasnya, maka akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan dan memperbaiki masalah-masalah yang ada di kelasnya. Kalau kita tadi sudah membahas apa itu PTK, kita sekarang akan membahas langkah-langkah dalam pelaksanaan PTK. Dalam pelaksanaan PTK ada 5 langkah. Yang pertama itu perencanaan, selanjutnya pelaksanaan, yang ketiga observation atau pengamatan, yang keempat refleksi, dan yang kelima itu tambahan yang di dalamnya itu merupakan siklus dalam PTK. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu perencanaan. Seorang peneliti dalam research itu sebagaimana seorang dokter. Jadi dalam perencanaan itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu identification atau diagnosis. Nah, di situ seorang peneliti itu mencari dalam kelas itu sebenarnya ada masalah apa sih. Nah, dan yang kedua itu setelah tadi sudah ketemu masalahnya apa, terus merumuskan masalah yang kedua. Jadi seorang peneliti itu mencari apa sih sebab dari masalah itu, mencari akar dari masalah itu. Kalau sudah ketemu akar dari masalah, maka akan dilakukan yang ketiga itu
mencari jalan alternatif. Nah, dalam mencari akar dari masalah ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan angket mungkin bisa, terus wawancara atau dengan peneliti mengamati langsung dari kelas tersebut. Nah, kalau sudah maka ditentukan jalan alternatif. Yang harus diperhatikan dalam menentukan jalan alternatif atau kalau dokter itu resepnya, jadi harus tepat, jangan sampai salah resep. Nah, kalau salah resep nanti bisa akibat fatal. Begitu juga dengan peneliti, kalau salah menentukan jalan alternatif nanti bisa fatal akibatnya. Jadi harus benar-benar berdasarkan pengamatan tadi disimpulkan dan juga didukung oleh teori yang kuat. Masuk tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan. Nah, di sini merupakan tahap penerapan dari tahap 1. Itu setelah kita tadi sudah cari masalahnya, kita diagnosis, kita cari rumusan masalahnya, kita cari akar permasalahannya, dan sudah kita cari jalan keluarnya, maka tinggal kita terapkan di tahap kedua ini. Nah, walaupun ini merupakan penerapan sesuai tahap 1, tapi harus tetap berjalan alamiah sehingga tidak terlihat kaku dan terlalu dibuat-buat. Untuk tahap yang ketiga yaitu observation atau pengamatan. Nah, di sini merupakan tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini kita seorang peneliti harus mencari data sebanyak mungkin, selengkap mungkin untuk tahap selanjutnya. Nah, selain itu dalam tahap ketiga ini yaitu kita amati seberapa jauh sih efek yang sudah terbuat dari tindakan yang sudah kita terapkan. Jadi seberapa jauh efek dari tindakan-tindakan yang sudah kita terapkan dalam kelas tersebut. Sekilas dari saya tentang apa itu PTK. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah ini. Sebelum saya tutup, saya punya sedikit pantun buat teman-teman. Itu burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Salam. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get